Satu dua di Jackson, Jackson, Jackson. Kita tunggu teman-teman yang lain yang sudah bergabung. Cek, 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 cek. Halo, selamat bergabung sahabat-sahabat semua. Sambil tunggu yang lain, kita akan membahas tema baru pada malam hari ini, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita balik lagi ke room kita, room yang selalu mengajak kepada kita semua untuk memberikan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sahabat-sahabat semua, selamat bergabung di room ini. Room ini adalah room yang mengajak kita untuk senantiasa berdiskusi ya, hal-hal yang kita hadapi dalam keseharian kita. Ada banyak hal yang kita telah lewati satu hari ini. Ada hal-hal yang tentunya membuat kita bahagia dan sekaligus ya, teman-teman, hukum perubahan ini adalah sebuah hukum yang pasti seperti hukum-hukum yang lain, seperti hukum-hukum yang telah berjalan yang lain. Jadi hal-hal yang akan kita dapatkan dari mengenal hukum perubahan, tentu sahabat-sahabat akan menjadi orang-orang yang tidak apatis, tidak suka putus asa, dan tidak selalu merasa nyaman di zona kenyamanan hari ini. Dengan memahami hukum perubahan, sahabat-sahabat, maka kita akan ada kesiapan untuk selalu adaptif, untuk selalu siap menerima perubahan, untuk selalu siap diperhadapkan hal-hal yang boleh saja itu tidak mengenakan bagi diri kita. Tapi ada penguatan yang kita dapatkan dari mengenal hukum perubahan. Untuk itu saya akan ulangi sedikit ya, bagi sahabat-sahabat yang tidak sempat bergabung dengan kita
dua hari yang lalu ya, kita akan singgung sedikit teman-teman tentang hukum perubahan. Bagi teman-teman yang berminat juga untuk mengikuti hukum-hukum seperti yang telah terbahas, silahkan Anda menyaksikan live-nya atau siarannya, siaran ulangnya ya tentunya di channel kami. Ya silahkan Anda lihat di profil, di mana harus Anda lihat di YouTube teman-teman. Jadi sahabat-sahabat yang saya banggakan, ya, apa yang dimaksud dengan hukum perubahan? Sesungguhnya kita diajarkan bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang statis, teman-teman. Tidak ada dalam dunia ini sesuatu itu yang tidak berubah. Semua harus diperhadapkan kepada sebuah perubahan. Dan satu-satunya yang tidak berubah adalah satu-satunya yang tidak berubah adalah sumber energi. Selain sumber energi, ya, atau yang dimaksud dengan sumber energi dalam diri manusia, ya tentunya itu adalah unsur ilahi atau yang kita kenal dengan ruh. Ya. Hanya itu yang tidak berubah, sahabat-sahabat. Sebab kenapa? Tuhan, Allah atau percikan Tuhan yang ada di dalam diri kita yang kita kenal dengan ruh, ya, itu yang kemudian tidak akan pernah berubah. Dia akan ada selamanya. Yang ada adalah itulah sumber dari segala kehidupan. Segala sesuatu yang kita lihat hari ini, dia bersumber dari sang sumber sejati. Dan sang sumber sejati itu telah ada di diri kita yang kita kenal dengan ruh, teman-teman. Selain itu semua akan berubah. Ya. Ya. Semua akan berubah. Jadi kepastian untuk menghadapi perubahan itu adalah hal yang mutlak yang harus kita terima, sahabat-sahabat. Bila kita menyangkal bahwa ada dalam kehidupan ini yang tidak berubah, silakan kita masuk di dalam diri kita. Dulu saya adalah seorang bayi, kemudian berkembang secara fisik. Hari ini kita sudah berusia ya seorang ayah, ya, seorang yang dewasa. Itu adalah perubahan, sahabat-sahabat. Suka atau tidak suka itu terjadi sama diri kita. Namun itu adalah perubahan secara jasad. Ya. Sementara manusia, kita tidak mungkin hanya berbicara tentang unsur jasad. Di situ ada unsur yang lain yang namanya rohani. Bolehlah kita mengatakan juga sebagai unsur jiwa, teman-teman. Jadi jiwa dan rohani yang ada dalam diri kita, sahabat-sahabatku, adalah juga perlu berkembang. Dia tidak statis. Dia harus berkembang dari jiwa yang masih anak-anak, kemudian diperhadirkan dalam sebuah kejadian kehidupan. Ya, dia menjadi remaja. Dan diharapkan dia menjadi orang yang betul-betul dewasa seiring dengan bertumbuhnya fisik yang ada dalam dirinya. Jadi kita berharap, sahabat-sahabatku, adalah kita menjadi orang yang secara jasad kita bertumbuh, ya, berkembang, dan secara rohani atau kejiwaan kita pun bertumbuh. Kita tentu tidak menginginkan kita secara jasad ini adalah orang-orang yang sudah besar, tapi kemudian kita memiliki jiwa yang masih kekanak-kanakan. Tentu itu bukan harapan kita. Kita ingin menjadi orang-orang ya, yang tumbuh secara jasad, namun kemudian kita pun memiliki kedewasaan dalam bersikap. Kita dewasa dalam menghadapi persoalan. Kita dewasa dalam menyikapi kehidupan. Bahkan kita dewasa untuk mempersiapkan hari-hari setelah kehidupan kita. Itulah yang diharapkan sahabat-sahabat semua. Dengan hadirnya room ini, ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu tentunya adalah perubahan yang bertumbuh. Kita menginginkan sebuah perubahan dan perubahan itu adalah perubahan yang bertumbuh, sahabat-sahabat. Kemudian kita juga telah bahas bahwa semua adalah perubahan. Karena kita kenapa? Karena segala sesuatu membutuhkan itu, teman-teman. Ya, ketika Anda diperhadapkan oleh sebuah keadaan yang menyenangkan, yang membahagiakan, kita juga dengan hukum ini, kita harus belajar dan siap mengantisipasi bahwa di ujung daripada kebahagiaan yang saya nikmati, sesungguhnya
ada potensi kesedihan yang akan datang kepada diri saya. Dan itu fakta dalam kehidupan kita. Ada banyak kenikmatan yang kita hadapi, yang kita miliki, dan kita rasakan. Namun kemudian di penghujung kebahagiaan itu adalah kesedihan. Ya. Bukankah orang yang kita sayangi dan kita cintai, siapapun dia, dan ketika dia harus mengakhiri kehidupan di muka bumi ini, bukankah dia memberikan kepada kita sebuah kesedihan, sahabat-sahabat? Bukankah dulu kita memiliki orang yang kita sukai, yang kita cintai, namun kemudian kita harus berpisah dengannya, karena di ujung daripada itu, di ujung daripada rasa cinta, rasa suka, ya, di ujung daripada itu adalah perpisahan, sahabat. Dan begitu pula sebaliknya, bahwa segala persoalan yang hadir hari ini, saat ini, persoalan-persoalan yang membuat kita menjadi orang-orang yang mungkin sedih, mungkin dalam keadaan yang tidak nyaman, kita pun membawa di ujung daripada satu kebahagiaan yang menanti. Orang-orang yang sedih itu hanya persoalan waktu, dan di ujung waktu dia penantiannya, dia akan menjadi orang-orang yang bahagia. Kenapa, sahabat-sahabatku? Karena tidak ada seorang pun yang betah dalam kesedihannya. Dan ketika mereka dalam kondisi yang menyedihkan, dia pasti akan melakukan sebuah usaha, dia akan melakukan sebuah kebangkitan, dia akan melakukan sebuah aktivitas yang membuat dia menjadi orang-orang yang bangkit, ya, orang-orang yang bertumbuh, sahabat-sahabatku. Jadi apapun kondisi, apapun keadaan yang kita nikmati, hadapi dalam diri kita semua, sesungguhnya sahabat-sahabat semua, di ujung daripada itu akan ada perubahan. Ketika teman-teman merasakan kebahagiaan, Anda harus mawas diri, harus bersiap diri bahwa di ujung daripada kebahagiaan Anda, di situ ada yang kesedihan yang menanti. Begitu pula kepada sahabat-sahabatku, siapapun diri kita yang hari ini dalam kondisi kesedihan, ya, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, Anda perlu bersabar, karena di ujung daripada kesabaran Anda menikmati kondisi Anda, kemudian Anda bangkit, Anda melakukan hal-hal yang kemudian Anda terhindar daripada segala hal-hal yang Anda tidak senangi, kemudian Anda bangkit, sehingga kebangkitan Anda membawa kepada kebahagiaan. Begitulah siklus kehidupan yang diajarkan kepada kita semua, bahwa di kehidupan manusia ada hukum yang berlaku, yang dimaksud adalah hukum perubahan yang telah kita bahas di hari-hari yang lalu, sahabat-sahabat. Jadi seperti dia merasa gelisah, sahabat, kemudian dia memanggil penasehat yang ada di kerajaannya untuk diberikan kepada dia nasihat apa yang harus dia dengar agar dia mampu tidur dengan nyaman, tidur jangan nyenyak, tanpa banyak pikir. Apa yang terjadi dengan cincinnya itu? Ternyata sang penasehat memberikan cincin itu tidak hanya sekedar sebuah cincin, sahabat-sahabat, tapi di sana ada tulisan, di mana tulisan itu tertulis bahwa untuk melepaskan hal yang melekat dalam diri kita. Sebab kenapa? Ya, hukum perubahan ini mengajarkan kepada kita untuk melepaskan. Orang-orang yang berbahagia, teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mampu melepaskan dalam kehidupannya. Artinya apa? Orang-orang yang melekat, yang ingin memiliki, yang ingin melekat kepada sebuah benda atau kepada seseorang, maka sesungguhnya itulah yang membuat manusia tidak mampu merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan ya, ketika seseorang mampu untuk melakukan yang namanya letting go, ataukah mampu melepaskan, teman-teman. Kenapa kita gelisah? Sebab ada sesuatu yang kita melekat
dengan itu? Kenapa kemudian kita gelisah? Karena boleh jadi ada hal-hal dalam hidup kita, kita tidak ingin kehilangan itu, teman-teman. Bukankah orang-orang yang punya sesuatu kemudian sesuatu itu hilang daripada dirinya, itulah yang membuat akhirnya manusia itu merasa tidak nyaman. Itulah yang membuat manusia akhirnya sedih. Kenapa? Karena dia terbiasa untuk melekatkan dirinya kepada benda atau kepada manusia atau kepada apapun di luar daripada dirinya. Jadi manusia yang selalu berharap kebahagiaan di luar daripada dirinya, maka itulah sebenarnya awal daripada sebuah ketidakbahagiaan atau awal dari sebuah kesengsaraan. Ini penting kita sadari, teman-teman, karena jangan Anda buat diri Anda menjadi jiwa-jiwa yang tidak bahagia. Dan bahwa ketika saya meletakkan kebahagiaan saya di luar daripada diri saya, ya, termasuk kebahagiaan Anda ketika Anda letakkan di keluarga Anda, bahkan di harta Anda, di jabatan Anda, bahkan orang yang Anda cintai sekalipun, itu tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Kenapa sahabat-sahabat semua? Karena ada masa, ada sebuah kondisi yang akan teman-teman hadapi. Sebuah perpisahan, teman-teman. Apakah perpisahan itu karena benda atau orang itu meninggalkan Anda? Ataukah Anda yang kemudian meninggalkan benda atau orang itu? Hanya dua itu saja, sahabat-sahabat. Hanya dua kondisi itu yang terjadi di kehidupan. Kalau bukan benda yang meninggalkan Anda karena benda itu kemudian rusak ataukah terjual, ya. Yang terjadi adalah Anda yang kemudian meninggalkannya dengan cara Anda jual dengan Anda sendiri. Apakah kemudian dengan menikah, kemudian dia ikut istri atau suaminya, atau dia mandiri, hidup tinggal sendiri, ya, atau kemudian dia tetap tinggal bersama Anda, tapi kemudian dia harus berpisah dengan kita karena sebuah kondisi alam yang namanya kematian. Hanya seperti itu, teman-teman. Mau manusia, mau benda, dia akan meninggalkan kita. Ya, dia akan meninggalkan kita, ataukah kita yang meninggalkan dia. Itulah kenapa, teman-teman, jangan pernah menggantungkan diri kita kepada manusia, kepada benda, kepada pekerjaan, kepada jabatan, kepada apapun yang Anda melekat kepadanya. Kebahagiaan diajarkan kepada kita untuk tidak melekat, artinya melepaskan. Ya, itulah kenapa dalam agama juga diajarkan kemudian manusia hanya bergantung kepada Tuhan, hanya bergantung kepada Allah, sebab manusia ini ya hanya kepada Tuhan atau kepada Allah lah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kepada manusia, apakah keluarganya, saudaranya, orang tuanya, ataukah kepada benda yang dia miliki, semua itu hanya fasilitas hidup. Semua itu hanyalah pendukung kehidupan Anda. Jadi ketika Anda punya keluarga, ada istri, ada suami, ada anak, ada teman, itu hanya pendukung, teman-teman. Itu hanya pendukung supaya Anda bisa lebih mudah dalam kehidupan. Anda punya teman berkomunikasi. Ya, fungsinya hanya seperti itu. Dia hanya pendukung kebahagiaan Anda. Karena dia pendukung, artinya adalah walaupun mereka semua tidak ada, teman-teman, ya, Anda tetap bahagia. Anda tetap bahagia dengan diri Anda sendiri. Tapi alangkah bahagianya lagi ketika Anda sudah berbahagia dengan diri Anda, kemudian ya Anda didukung dalam kehidupan Anda dengan fasilitas harta, sehingga Anda dengan mudah karena punya kendaraan Anda lebih mudah berjalan, Anda punya materi uang sehingga Anda mampu menikmati makanan dan Anda mampu berjalan-jalan dengan uang Anda. Anda mampu menikmati ibadah Anda dengan bersedekah. Ada banyak hal, ya, teman-teman. Tapi jika itu pun tidak ada, ya, Anda harus memastikan bahwa kita tetap bahagia dengan diri kita. Itulah rumus daripada hukum perubahan, teman-teman. Ini penting kita sadari untuk memperkuat kita.
Jadi kebahagiaan diterima ketika kita mampu untuk melepaskan, teman-teman. Tapi kalau ingin senang, ya, kesenangan atau ketika ingin senang, ya, Anda harus memastikan Anda mendapatkan sesuatu. Jadi mendapatkan sesuatu itu menghadirkan yang namanya kesenangan. Tapi memberikan sesuatu kepada yang ada dalam diri kita sebagai kepemilikan kita diberikan kepada orang lain, itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang bahagia. Jadi rumusnya dua yang perlu kita sadari, perlu kita pahami. Ketika Anda ingin selamat bergabung ngaji, Jalim. Jadi ketika teman-teman ingin bahagia, tugas Anda adalah belajar melepaskan, melepaskan untuk kehidupan semesta supaya seluruh makhluk di alam semesta ini berbahagia, menjadi makhluk yang betul-betul rahmatan lil alam, rahmat bagi seluruh alam. Doakan mereka, doakan siapapun yang Anda kenal ataupun tidak Anda kenal. Itulah tanda-tanda bahwa Anda telah belajar untuk bahagia. Sementara sudah kita perjelas bahwa bahagia itu adalah Anda melepaskan. Melepaskan ego Anda, melepaskan rasa kepemilikan Anda, melepaskan segala harapan-harapan Anda, kemudian hanya kemudian hidup dengan apa yang menjadi tugas atau tujuan Anda diciptakan dari Allah atau Tuhan Anda sendiri. Yang kedua, teman-teman, ya, konsep kesenangan. Kesenangan itu adalah ketika Anda mendapatkan sesuatu. Jadi ketika Anda mendapatkan sesuatu, maka sesungguhnya itu hanya membuat Anda merasa senang. Ketika Anda mendapatkan pekerjaan, Anda menjadi senang. Ketika Anda mendapatkan walaupun sedikit, namun Anda lakukan dengan energi terbaik dan Anda lakukan dengan rutinitas, ya. Anda lakukan setiap hari dengan rutin, teman-teman. Maka itulah sesungguhnya yang akan membuat teman-teman menjadi orang-orang yang bahagia. Kebahagiaan akan Anda dapatkan ketika apa yang telah Anda kerjakan dan telah menghasilkan dan hasilnya Anda berikan ke orang lain. Ya, saya belajar memulai untuk menyampaikan apa yang saya pahami. Boleh jadi apa yang saya pahami belum saya lakukan, tetapi saya dengan ilmu yang saya dapatkan, yang saya bisa bagikan kepada sahabat-sahabat semua untuk menjadi pelajaran bagi saya dan kita semua yang ingin mengambil pelajaran. Itulah wujud pemberian yang saya berikan kepada semesta. Itulah wujud saya melepaskan ilmu yang saya miliki untuk didengar kepada siapapun yang ingin mendengarkan. Jadi teman-temanku yang saya banggakan, ya, mari belajar kemudian untuk kita siap melepaskan. Ya, lepaskan apa yang Anda miliki, karena itulah yang membuat Anda semakin bahagia, teman-teman. Jadi sekali lagi, mari dengan hukum perubahan ini, Anda harus belajar bahwa tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Ya, satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Tidak ada yang pasti, tapi satu-satunya yang pasti dalam kehidupan ini adalah perubahan itu sendiri. Jadi pastikan Anda siap menerima perubahan dari kondisi apapun yang Anda hadapi untuk menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menikmati kehidupan ini dan menjadi orang-orang yang berdampak bagi alam semesta. Oke, sahabat-sahabatku, sambil teman-teman yang masuk di room kita, malam hari ini saya akan lanjutkan pembahasan kita. Ya, pembahasan ini adalah hukum alam yang lanjutan daripada hukum semesta yang telah kita bahas di hari-hari sebelumnya, teman-teman. Dan pada tema hari ini kita akan masuk ke hukum konversi. Ya, hukum konversi, teman-teman. Seperti apa hukum konversi berlaku dalam kehidupan ini? Jadi perlu kita ulangi bahwa segala sesuatu di kehidupan ini adalah
tercipta dari energi, teman-teman. Segala bentuk yang sudah ada dalam diri kita, baik yang ada di luar diri kita, semua ya, terbentuk dari energi. Ketika Anda melihat batu secara bentuk, ya, sesungguhnya di dalam batu itu adalah tersusun oleh energi. Bahkan tubuh kita itu pun tersusun oleh unsur energi, teman-teman. Jadi tidak ada sesuatu di kehidupan ini yang tidak ada energi. Maka itulah kemudian dikatakan bahwa energi itu adalah telah ada, tidak lagi diciptakan. Yang kedua, energi itu tidak hangus atau tidak hilang. Yang ada adalah energi itu berubah bentuk, berubah wujud, teman-teman. Jadi segala energi yang ada tidak diciptakan lagi. Yang kedua, segala energi yang telah diciptakan tidak hangus, tidak hilang. Yang ada adalah energi itu berubah bentuk, teman-teman. Dia berubah bentuk dari satu wujud ke wujud yang lain. Ketika dia berubah bentuk, tetap di dalam bentuk itu, di dalam benda itu, atau di dalam wujud yang ada, itu isinya tetap adalah, pembentuknya adalah energi itu sendiri. Maka teman-teman, ini rumus yang penting kita sadari juga, bahwa kalau begitu, bagaimana kemudian konversi menjelaskan tentang energi? Maka ya, karena semua energi dan dia akan berubah bentuk, nah, itulah yang kemudian dimaknai dengan konversi. Ya, jadi konversi itu bisa kita bahasakan juga dengan sesuatu itu ditukar, atau sesuatu itu menjadi balasan daripada akibat sebelumnya, atau dia menjadi sebuah sebab, ya. Dia akibat dari sebuah sebab sebelumnya, teman-teman. Jadi ya, kalau kita lihat seperti yang kita jelaskan, bahwa setiap fisik tentunya dia didukung oleh yang non fisik, ya. Itulah kenapa fisika kuantum mengajarkan kita tentang atom. Ya, di atom itu kemudian kita akan paham bahwa pembentuknya semua adalah energi. Jadi sahabat-sahabatku, manusia yang secara jasad, ya, kita katakan sebagai makhluk yang memiliki fisik, teman-teman. Dan kemudian kita sudah menyadari bahwa dalam fisik manusia ada non-fisiknya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan non-fisik dalam diri manusia? Jadi non-fisik dalam diri manusia itulah yang sering kita bahas juga. Yang dimaksud non-fisik itu adalah seperti pikiran kita, perasaan manusia atau perasaan kita. Bahkan pikiran dan perasaan yang sudah ada dalam diri kita akan menghadirkan nanti ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, dan terakhir adalah menimbulkan perbuatan-perbuatan, teman-teman. Jadi sesuatu yang non fisik di diri manusia itulah pikirannya. Apa yang difikirkan, maka dia akan dihadirkan menjadi sebuah perasaan, teman-teman. Dan ketika manusia di dalam pikirannya telah menghadirkan perasaannya, maka dia akan mengeluarkan sebuah perkataan. Perkataan inilah sebuah energi yang berubah, teman-teman. Energi pikiran kemudian dikonversi, dia berubah. Waalaikumsalam, nafas jiwa. Jadi energi pikiran kemudian dia terkonversi, dia berganti, dia bertukar, dia menghasilkan sesuatu yang baru yang namanya perasaan. Kalau pikiran kita selalu memikirkan hal-hal yang menyenangkan, maka alam semesta akan mengkonversi itu menjadi sebuah perasaan, teman-teman. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk berpikir bahagia, maka di detik yang sama setelah Anda memikirkan hal-hal yang positif, yang membahagiakan, maka perasaan Anda pun akan terwujud rasa bahagia. Begitu pula sebaliknya, ketika teman-teman memutuskan untuk berpikir sesuatu yang membuat Anda marah, ya, membuat Anda jengkel, maka hadiah, konversi, atau pertukaran
yang Anda rasakan setelah Anda memikir, Anda betul-betul memikirkan apa yang Anda tahu. Dia akan disampaikan dalam semesta, dia akan disampaikan, dia akan diucapkan. Nah, ketika diucapkan kepada semesta, maka nampaklah apa isi daripada pikiran dan perasaannya melalui ucapan yang lagi marah. Ya teman-teman, ketika Anda marah, Anda merasakan perasaan marah, Anda akan terpancing untuk mengucapkan dari lisan Anda sebuah kata-kata kemarahan. Jadi kata-kata yang keluar itu adalah atau isyarat atau simbol dari energi yang Anda hadirkan di perasaan Anda. Dan dari perasaan ini adalah dari pikiran Anda sebelum. Itu semua terkonfirmasi. Anda senang kepada orang itu. Aku yang menampak. Anda sudah merasa. Anda lihat akhlaknya. Itulah kenapa kalau illa liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Muhammad Al-Quran yang berjalan. Sebab aktivitas fisiknya, ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah kemudian Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, kecuali berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan dari Tuhannya. Waalaikumsalam wa'asa. Jadi teman-temanku, ketika kita menyadari konsep ini kehidupan, ketika teman-teman ingin berakhlak seperti akhlak Allah dalam kehidupan ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah kamu berbuat baik sebagaimana Allah Tuhanmu berbuat baik kepada diri kamu. Artinya apa? Ketika kita benar-benar dan sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah Allah atau Tuhan, ketika Anda menginginkan itu dan ditukar. Jadi kalau bahan dasarnya baik teman-teman, maka dia akan dikonversi menjadi makanan yang baik. Tapi kemudian kalau bahan dasarnya itu sesuatu yang tidak baik, maka kita pun akan dikonversi menjadi makanan yang tidak baik. Seperti itu pula dalam kehidupan ini. Jadi mari kita memulai untuk mendapatkan hasil atau pertukaran atau konversi yang baik. Kita memulai memberikan terlebih dahulu hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Begitu sahabat-sahabatku ya. Jadi saya juga akan memberikan sebuah informasi bagi kita semua. Bahwa dalam semesta ini ada hal yang kemudian dicatat baik oleh alam semesta dan itu akan dikonversi sahabat-sahabat. Kalau kita melihat ataukah pernah mendengar ayat ataukah ustadz atau penceramah menjelaskan bahwa fi qulubihim maradun, di dalam hatinya adalah penyakit. Fazadahumullahu maradun. Kemudian Allah tambahkan penyakit itu. Jadi teman-teman, awal kehancuran kita sesungguhnya adalah kita sadar bahwa ada sesuatu penyakit di hati kita teman-teman. Jadi dengan hukum konversi ini kita sadar kalau kita memelihara penyakit ini, maka sesungguhnya kita akan diperhadirkan dan diperhadap pertukaran atau hasil konversi dapat resiko menghadirkan rasa sakit yang lebih fatal ke depan. Ya. Jadi mari memahami penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Sebab ketika kita tidak sadar teman-teman, kita hanya protes dengan akibat yang ada, maka kita akan tidak pernah berangkat atau kita tidak pernah keluar dari persoalan itu. Jadi cara kita keluar dari persoalan itu di awal adalah mari kita sama-sama menyadari bahwa hasil yang saya terima adalah sebuah konversi, ada sebuah pertukaran daripada apa yang ada di dalam diri saya. Jadi ketika ada penyakit,
atau ada hal-hal yang datang kepada saya, boleh jadi itu berasal dari ada penyakit hati yang ada di dalam diri saya. Ketika ada yang marah-marah kepada kita, teman-teman, bolehlah kita mengatakan bahwa dia marah kepada saya. Tetapi bagi orang, tapi kemudian dia belajar bahwa kenapa kemudian dia marah kepada saya. Boleh jadi ada sifat pemarah yang kita miliki. Orang yang datang kepada kita hanya sebuah cermin, hanya sebuah tanda dari Tuhan untuk mengajarkan kita bahwa kalau kamu memiliki sifat pemarah, kamu akan merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Dan kamu akan menyakiti orang lain sebagaimana Anda merasa tersakiti ketika ada yang marah kepada Anda. Itu adalah cerminan kita, teman-teman. Kalau ada yang memukul kita, boleh jadi itu adalah konversi, pertukaran energi yang telah kita lakukan. Ya. Daripada kita kemudian sibuk mencari siapa yang salah, kenapa kemudian dia memperlakukan hal itu kepada diri saya. Jauh lebih penting, teman-teman, masuk ke dalam diri Anda. Temukan hal-hal yang tidak menyenangkan yang boleh jadi itu adalah sifat Anda. Bagi teman-teman yang merasa tidak disenangi sama sahabat-sahabatnya, boleh jadi kita pun punya sifat yang senang membenci. Bagi teman-teman yang merasa ketika ada pembagian Anda merasa diacuhkan, tidak diberikan sesuatu, boleh jadi kita pun memiliki sifat-sifat yang tidak peduli dengan orang lain. Jadi teman-teman, mari kita sadari ini bahwa awal daripada kesengsaraan kita disebabkan karena ada penyakit dalam diri kita. Dan penyakit ini sudah nampak di kehidupan kita melalui orang-orang yang datang kepada kita atau peristiwa-peristiwa yang hadir. Itu yang telah disampaikan dalam penjelasan hukum konversi. Selanjutnya adalah dalam hukum konversi pun dibahas tentang pembahasan tentang aksi reaksi. Di setiap aksi yang dilakukan tentu memiliki reaksi balasan. Aksi Anda, sikap Anda, perbuatan Anda yang Anda lakukan kepada orang lain itu akan memberikan reaksi kepada Anda, teman-teman. Aksi senyum saya kepada Anda, ketika saya senyum kepada Anda, maka semesta akan membalas itu, mengkonversi itu, menukar itu, teman-teman. Ya, dengan apa? Dengan senyuman yang kembali kepada diri saya. Itulah tentang aksi reaksi. Jadi kalau misalnya ada yang datang kepada kita, sesungguhnya itu adalah reaksi dari aksi kita sebelumnya. Bersyukurlah bagi teman-teman yang mendapatkan reaksi yang baik. Ya, berarti teman-teman Anda telah melakukan aksi yang baik sebelumnya. Tapi kemudian kalau teman-teman mendapatkan sebaliknya, maka pastikan aksi Anda berarti tidak baik, teman-teman. Mari menyalahkan diri kita supaya kita segera membenahi itu, teman-teman. Agar apa? Agar hasil yang didapatkan setelah hari ini adalah sebuah reaksi yang baik dan positif. Jadi teman-teman, karena kita membahas tentang penyakit-penyakit jiwa, sementara pembahasan ini tentang konversi, ya, saya ingin mengajak kepada kita semua mengenal ada beberapa tingkatan dalam hubungannya manusia dengan hati yang ada di dalam dirinya, teman-teman. Jadi hati Anda yang Anda pelihara di dalam diri Anda akan berbuah sebagaimana bibit yang ada di hati Anda. Jika bibit yang ada di hati Anda baik, maka insya Allah melalui hukum semesta akan memberikan hal baik kepada Anda. Dan begitu pula sebaliknya, teman-teman. Maka pernah kita mendengarkan beberapa tingkatan-tingkatan hati yang dimiliki oleh manusia.
Yang pertama, Anda mungkin mengenal, pernah mendengar di mana manusia ada yang memiliki hati atau jiwa amarah. Amarah ini teman-teman adalah sebuah kondisi jiwa yang senantiasa memiliki kecenderungan pada hal-hal yang tidak baik, selalu ingin merusak. Itulah jiwa-jiwa amarah, jiwa-jiwa yang senang melakukan kehancuran dan pengerusakan. Jadi ketika kita memiliki itu di dalam diri kita, di mana kita sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mengamuk, sedikit-sedikit melakukan hal yang membahayakan diri kita dan orang lain, itu bertanda bahwa kita memiliki bibit jiwa yang amarah. Yang kedua teman-teman, di atas amarah ada namanya lawamah. Lawamah adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang sesungguhnya sudah tidak melakukan terlalu dominan kepada hal yang tidak baik. Jadi dia berada di pertengahan teman-teman. Kadang dia jadi teman-teman, kadang dia melakukan hal baik dan di satu sisi dia melakukan hal yang tidak baik. Jadi dia berimbang. Hatinya seringkali mengajak dia melakukan kejahatan, kecenderungan kepada kejahatan. Kemudian kadang lagi hatinya itu memiliki kecenderungan melakukan hal yang tidak baik. Jadi dia seimbang. Namun dia kadang melakukan itu kebaikan, kadang kemudian melakukan lagi kesalahan, kadang lagi kebaikan. Jadi dia selalu di posisi bolak-balik. Sahabat-sahabatku, dia sudah diperjalankan atau telah memiliki jiwa yang selalu merasa ada petunjuk dari dalam dirinya. Orang-orang yang sudah merasa sering mendapatkan petunjuk di dalam dirinya, seolah-olah dia mengatakan, dia mengetahui bahwa ini adalah petunjuk dari Tuhannya. Itulah orang-orang yang di posisi jiwa yang mulhamah. Orang-orang yang telah mampu mendapatkan petunjuk di dalam dirinya. Ya. Jauh sudah meninggalkan yang namanya lawamah. Orang yang mulhamah sudah dominan daripada lawamah. Sudah dominan mengikuti amal-amal yang baik karena dia mendapatkan petunjuk dari dalam dirinya. Ketika ingin melakukan kejahatan, dia mendengarkan, seolah-olah dia mendengarkan atau dia merasakan bahwa sebuah petunjuk untuk tidak melakukan itu. Itu adalah contoh orang-orang yang telah memiliki jiwa mulhamah. Ya. Selanjutnya, mari perjalankan jiwa teman-teman semua menuju orang-orang yang mutmainnah teman-teman. Ya, mutmainnah adalah jiwa yang sudah merasakan ketenangan. Dia berasal dari kata itminan. Jadi orang-orang yang sudah merasa bahagia dan tenang dalam kehidupan ini teman-teman. Jadi orang-orang yang mutmainnah adalah orang-orang yang sudah melewati perjalanan yang mulhamah. Sudah mampu mendengarkan petunjuk Tuhan, sudah mampu mendengarkan suara Tuhan di dalam dirinya. Kemudian dia condong mengikutinya, sehingga kemudian dia menjadi orang-orang yang mutmainnah. Sudah memiliki jiwa yang tenang. Jiwanya dalam kehidupan ini sudah tidak gaduh. Dia sudah belajar tenang. Ya, orang-orang yang mutmainnah teman-teman, bukan berarti dia tidak memiliki persoalan dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki itu teman-teman. Karena persoalan dan permasalahan hidup itu adalah jalan untuk berkembang secara kejiwaan. Jalan untuk membuat jiwa kita menjadi dewasa. Jadi itu penting. Tapi orang-orang yang mutmainnah, ya, dia tidak mempersoalkan lagi hal-hal yang terjadi, persoalan-persoalan yang hadir dalam kehidupannya. Dia mampu menerimanya sehingga dia memiliki jiwa yang tenang, sahabat-sahabat semua.
Sehingga ketika dia sudah terbiasa tenang, maka dia mampu menaikkan level jiwanya menjadi rodia. Rodia adalah betul-betul lagi bukan sekedar tenang dalam hidup ini, tapi dia rodia. Dia betul-betul ridho kepada Tuhannya. Dia betul-betul sudah ridho terhadap apapun yang ada dalam kehidupannya. Dia terima, kemudian dia berusaha untuk bangkit dan memperbaikinya. Ya. Dia ridho apapun yang datang kepada dirinya, teman-teman. Kemudian naik lagi menjadi mardia. Rodia, mardia. Mardia adalah ya, dia kemudian menerima. Ya, betul-betul dia menerima. Sebuah penerimaan bukan sekedar dia yang sekedar menerima perjalanan hidupnya, tapi dia menerima segala hal-hal yang Tuhan berikan kepada perjalanan diri. Kalau Rodia, dia ridho dengan apa yang terjadi di dirinya. Kalau Mardia, dia telah ridho terhadap apa yang Tuhan berikan kepada dirinya. Maka ya, puncak daripada perjalanan jiwa manusia adalah jiwa yang kamilah. Jiwa yang sudah sempurna, teman-teman. Jiwa yang sempurna adalah jiwa yang terlatih, yang terbimbing dari dasar. Dimulai dari yang masih suka melakukan kejahatan. Kemudian dia belajar menaikkan dirinya menjadi lawama. Kadang dia melakukan kebaikan, kadang berubah lagi kejahatan. Besok kebaikan lagi, berubah lagi kejahatan. Dia masih bermain di dua tempat. Kemudian dia belajar meningkatkan menjadi mulhama. Orang-orang atau jiwa-jiwa yang sudah mampu mendengarkan petunjuk Tuhannya. Sehingga dia sudah mampu meninggalkan pelan-pelan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau dia sudah melakukan itu, maka dia mencapai mutmainnah atau jiwa-jiwa yang sudah tenang dalam kehidupannya. Saking tenangnya, kemudian dia akan naik menjadi jiwa yang rodia, di mana dia sudah ridho. Bukan cuma senang, bukan cuma bahagia, tapi dia mencapai keridoan. Kemudian dia meningkat lagi mardia, bukan cuma ridho terhadap dirinya, tapi ridho terhadap apapun yang Tuhan berikan kepada perjalanan dirinya. Maka yang terakhir adalah puncaknya adalah jiwa yang kamilah. Jiwa yang kamilah adalah orang-orang yang sudah sempurna pemahaman, kesadarannya dalam kehidupan ini tentang siapa dirinya, siapa Tuhannya, dan apa maksud dia hadir di kehidupan ini, dan kemana dia akan pergi, apa yang harus dia bersihkan, apa yang harus dia bawa untuk bertemu dengan Tuhannya. Dan itulah orang-orang yang sudah sampai kepada jiwa kamilah. Maka sahabat-sahabat yang saya banggakan, saya akan menambah satu poin lagi sahabat-sahabatku untuk menjadi penguat bagi kita. Bahwasanya di hukum semesta ini adalah hukum konversi. Anda akan dibalas, Anda akan ditukarkan, Anda akan dikonversikan dari energi yang Anda miliki. Maka penting saya memperjelas bahwa Anda harus bersihkan pikiran Anda dan bersihkan hati Anda agar Anda memiliki jiwa. Kita telah membahas ada 7 jiwa. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku seluruhnya yang mendengarkan room ini mampu belajar menaikkan senantiasa setiap hari belajar untuk menaikkan level jiwanya sampai jiwa yang kamilah. Saya akan tutup satu pembahasan kepada kita semua. Jadi ketika kita sakit, sesungguhnya sakit jasad itu dipengaruhi dari 90% unsurnya adalah non jasad ataukah non fisik, teman-teman. Jadi non fisik ini ternyata mempengaruhi 90% daripada tubuh kita ketika kita merasakan sakit. Jadi orang yang sakit itu rata-rata ya dikatakan 10% itu penyebabnya adalah ada sesuatu yang tidak nyaman atau ada yang sesuatu yang salah yang dia konsumsi secara jasad. Jadi dia unsurnya adalah unsur jasad. Apakah itu racun, apakah itu kuman,
ataukah makanan itu mempengaruhi 10% sahabat-sahabatku kepada sakit secara jasad. Jadi ketika jasad kita sakit, itu hanya 10% berasal daripada jasad. Jasad itu maksudnya dari unsur makanan. Ya mungkin kita makan makanan yang tidak baik, atau berkuman, atau beracun. Ketika kita mengkonsumsi itu, memakan itu, maka kita akan merasakan sakit, teman-teman. Tapi itu 10%. Terus 90%-nya orang sakit itu dari mana? Bukan dari jasad, teman-teman. Dia berasal dari non-jasad, atau bukan dari fisik. Bukan dari non-fisik, teman-teman. Dari mana dia datangnya? Ya. 15% itu, teman-teman. Orang-orang sakit, atau ketika kita sakit, ya, itu dari beban psikis kita. 15% itu dari psikis kita, teman-teman. Ya. Jadi ketika psikis kita terganggu, kejiwaan kita terganggu, itu mempengaruhi tubuh kita untuk bisa sakit. Ya. Seperti apa contoh? Seperti misalnya kita sering stres, ya, kita sering di energi negatif. Ketika kita stres, ya, itu adalah persoalan psikis, persoalan jiwa kita. Artinya kita memiliki jiwa yang sakit, atau kita memiliki stres yang sering kita lakukan, kita alami, itu akan menyumbang, teman-teman, 15% rasa sakit kepada tubuh kita. Ya. Mengalahkan tadi dari makanan, mengalahkan dari racun, mengalahkan dari kuman. Ya. Kuman makanan itu cuma 10%, tapi kuman yang ada di psikis kita, di jiwa kita, di perasaan kita, ya, atau di pikiran kita, itu mempengaruhi 15%, teman-teman. Nah, 25% ya, yang terakhir, ya, ada 50% sisanya orang sakit itu disebabkan karena persoalan spiritual. Orang-orang spiritual, teman-teman, adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki sifat manusia. Jadi orang yang tidak punya spiritual. Spirit itu adalah semangat. Spirit itu adalah sesuatu energi. Spirit adalah sesuatu kekuatan. Ya. Kekuatan yang dilandaskan daripada energi Tuhan. Ya. Sifat-sifat yang didasari daripada sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Di mana sifat-sifat Tuhan yang paling dominan yang ada di dalam diri kita adalah sifat kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, atau atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Anda yang telah meyakini Allah dan beriman kepada Allah dan telah merasakan kenikmatan dari Allah yang ada di dalam diri Anda, di mana Anda punya sifat kasih dan sayang. Jika sifat kasih dan sayang ini hilang dari diri kita, kita tidak memiliki lagi rasa kasih dan sayang kepada siapapun. Bahkan Anda sudah tidak mengasihi dan menyayangi diri Anda. Anda sering menghujat diri Anda. Anda sering memberikan label kepada diri Anda bahwa Anda tidak layak, Anda bukan orang hebat. Ya. Anda sudah tidak menyayangi diri Anda. Maka teman-teman, itu berarti Anda punya penyakit spiritual. 50% mempengaruhi diri Anda. Mempengaruhi penyakit secara jasad kepada Anda. Anda sumbangkan kepada jasad Anda untuk ditampung, untuk diderita, untuk dialami oleh jasad kita. Itu dari sifat spiritualitas yang Anda tidak miliki, atau Anda tidak berdayakan, atau Anda hilangkan dalam diri Anda. Sementara Anda adalah makhluk Tuhan, Anda adalah makhluk cahaya yang harus menjadi orang-orang yang menjaga seperti Allah menjaga kehidupan ini. Anda harus seperti Allah yang punya sifat kasih dan sayang. Karena di dalam diri Anda ada unsur ilahi, ada kekuatan ilahi, ada sifat-sifat ilahi. Maka Anda pun harus memiliki itu.
Tapi jika kalau tidak ada, berarti Anda gersang, Anda tidak punya sifat ilahi. Anda tidak memberdayakan dalam diri Anda. Maka ketika itu terjadi, ya, itulah orang-orang yang sudah tidak ada rasa kasih sayang dalam dirinya. Seolah-olah dia tidak mengenal Tuhan. Seolah-olah dia mengatakan tidak ada yang mengatur kehidupan ini. Maka dia akan diperhadirkan sebuah kondisi sakit yang sangat luar biasa. Maka teman-teman, kalau kita jumlahkan 10% penyakit masuk ke tubuh kita menghadirkan fisik yang sakit. Dan 90%-nya itu bukan dari fisik, tapi dari non-fisik atau perasaan atau hati atau pikiran atau spirit teman-teman. Dan 90% itu menyumbangkan penyakit di dalam diri Anda. Itulah hukum konversi. Ketika Anda tidak menjaga energi Anda, pikiran, perasaan Anda, tidak menjaga emosi Anda di emosi yang semangat, emosi yang bahagia, bahkan Anda tidak menjaga sifat-sifat ilahi seperti kasih sayang yang ada dalam diri Anda akan merasakan sakit. Berharap teman-temanku seluruhnya yang ada di room ini, marilah kita memiliki sifat-sifat yang mulia. Dimulai dari pikiran Anda yang mulia, hati Anda, perasaan Anda, sehingga Anda terbebas dari jiwa-jiwa yang merana. Anda memiliki jiwa-jiwa yang mutmainnah, rodia, mardia, jiwa yang kamilah, yang sempurna, merasakan Tuhan, merasakan energi Allah di dalam diri Anda, yang kemudian Anda akan secara jasad pun Anda akan diberikan pertukaran menjadi fisik yang sehat. Kenapa fisik Anda sehat? Karena isi dari fisik Anda atau energi Anda melalui pikiran, perasaan Anda, jiwa Anda, emosi Anda, spiritualitas yang ada dalam diri Anda juga positif. Maka teman-teman, itulah hukum konversi yang kita bahas malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita seluruhnya teman-teman. Mari kita sehatkan jasad kita dengan cara melakukan hal-hal terbaik secara jasad, kemudian menjaga 90% yang membuat jasad kita menjadi jasad yang sakit gara-gara Anda melakukan 90% di ranah non-fisik. Ya. Untuk itu, mari kita menjaga jasad kita dan batin kita. Mari kita jaga jasmani kita, rohani kita. Mari kita membangun jiwa kita dan badan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun jiwanya dari jiwa yang selalu seperti lawama, seperti ammara. Ya. Jiwa yang selalu seperti binatang. Menjadi jiwa-jiwa yang manusiawi, seperti manusia. Bahkan jiwa-jiwa yang sempurna atau jiwa-jiwanya sudah seperti Allah itu sendiri. Jiwa-jiwa yang penuh dengan kasih dan sayang. Siapa yang melakukan itu sahabat-sahabatku, maka itulah cara dia menjadi langkah awal dia menjadi orang-orang mendapatkan kenikmatan di dunia ini dan di akhirat. Saya kira itu teman-teman. Jika ada pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan, silakan teman-teman menulis, memberikan komentarnya. Jika tidak ada, mari kita bertemu insya Allah di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya akhiri, saya berikan kesimpulannya. Bahwasanya hukum yang kita bahas malam hari ini adalah hukum konversi, di mana segala sesuatu akan terbalaskan, akan ditukar, akan diganti, tergantung apa yang Anda tanam, apa yang Anda bibit, apa yang Anda berikan, bahan dasar apa yang Anda miliki. Jadi pastikan Anda memberikan untuk mendapatkan hasil yang baik. Pastikan aksi Anda adalah aksi terbaik agar Anda mendapatkan reaksi yang terbaik. Pastikan pikiran Anda, ya, perasaan Anda, jiwa Anda, emosi Anda, dan spiritualitas Anda yang terbaik, sehingga teman-teman memiliki fisik yang sehat. Yang kedua,
teman-teman memiliki jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang sudah seperti Allah bersifat, seperti Allah berbuat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah kau berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik dalam kehidupan. Agar Anda mampu berbuat baik dalam kehidupan, Anda harus memulai dari niat terbaik Anda. Dan niat itu dimulai dari pikiran Anda, perasaan Anda, emosi Anda, dan spiritualitas Anda. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih yang sudah bergabung, Haji Halim, dan teman-teman yang sudah bergabung di sini. Yang tidak saya bisa sebutkan yang lain, ya tidak saya bisa sebutkan semuanya. Saya berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Kita semua diberikan kelapangan hati. Kita semua diberikan kenikmatan yang selalu diberdayakan untuk semesta. Ya, mari kita tutup. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu untuk memotivasi kita semua, siapapun dia, termasuk saya dan Anda. Mudah-mudahan kita bertemu di puncak kejayaan kita. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca tagline kita, salam sehat, salam kaya raya, salam bahagia. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.